Hey, hello teman-teman. Welcome back to my channel and welcome to this new video. Semoga warahmatullahi wabarakatuh. Dan di video kali ini gue mau battlein ya kedua produk jagoan ini. Dan ini adalah produk luar, sedangkan yang satunya adalah produk lokal ya. Ini adalah jagoan gue gitu. Oke. Video OJK kali ini gue mau pakai Chanel Foundation. Oke. OJK singkatan dari apa? Oh, jadi ini jalan keluarnya. Kalau memang ternyata benar Make Up For Ever Concealer ini lebih bagus daripada concealer Natasha Denona yang diagung-agungkan, di mana dia mengklaim dirinya sendiri sebagai brightening, hydrating, crease proof serum concealer. Oke, kita akan buktikan. Untuk kebandingin antara kedua produk ini, teman-teman, ini dari Makeover ya, namanya Makeover Power Stay Total Cover Liquid Concealer. Sedangkan untuk yang Natasha Denona ini dia namanya Natasha Denona High Glam Concealer. Sekarang ini gue ngeblendnya pakai brush yang besar atau foundation brush khususnya, supaya kelebihan dari concealernya itu terserap ya, jadi nggak nempel semuanya di bagian under eye wajah gue. Gue pakai dari Morphe M439 dan kemudian tinggal diratain aja. Jadi gue ratain dulu bagian yang menggunakan concealer Makeover ya teman-teman ya, gue ratain aja. Sekarang blend di bagian penggunaan yang Natasha Denona, diratain seperti ini hasil ngeblendnya. Oke, gue deketin aja ya teman-teman supaya kalian bisa lihat dengan jelas. Oke, ini bagian kelopak mata gue ya, belum ada creasing. Oke, setelah di blend. Begitu pula di bagian under eye, belum ada creasing setelah gue blend penggunaan dari concealernya. Oke, kurang lebih gue udah blending contour sama blush gue 6 menit setengah ya, 6 menit 35 detik gitu. Dan ini hasilnya, kalian bisa lihat nih di bagian kelopak mata ada creasing kan ya. Nah, sekarang di bagian under eye kayak gini teman-teman. Ini yang Natasha Denona, ini yang Makeover. Jadi ya, kalau gua lihat langsung begini, yang lebih banyak creasingnya itu yang Natasha Denona ya. Jadi dia tuh nyangkut-nyangkut ya produknya ke bagian wrinkle atau fine line di khususnya under eye gua. Nah, dua-duanya ini memang ada, tapi untuk Makeover itu dia lebih sedikit ya. Maaf banget kalian harus lihat muka aneh gua, karena gua harus ngasih lihat ke kalian creasingnya tuh kayak gimana sih gitu kan. Karena tadi gue pakai foundation Chanel, jadi sekarang juga gue mau pakai powdernya dari Chanel ya. Ini nomornya yang 20 juga sama ya teman-teman, jadi kurang lebih terangnya sama ya. Dan baru gue pakein di bagian under eye gue supaya dia rapih. Kalau ini dia warnanya menguning, cuman nggak masalah ya untuk warna kuning ini, karena biasanya untuk warna kuning dia menetralkan flashback ya. Menetralkan flashback itu in case kalau misalkan ternyata kalian foto-foto gitu kan pakai flash, itu nggak bakalan bikin yang namanya white cast di muka kalian. Berbeda dengan kalau misalkan kalian pakai warna powder itu translucent ya, dan dia ada flashback, itu yang bahaya ya teman-teman ya. Perimeternya pasti sedikit kalau gua untuk penggunaan loose powdernya. Oke, ini hasil setelah gua powdering atau setting menggunakan loose powder, penggunaan dari kedua concealer ini ya teman-teman. Sebelah kiri Natasha Denona, sebelah kanan yang Makeover ya teman-teman. Seperti ini hasilnya. Ini bagian under eye-nya bener-bener halus, mulus, rapih. Menurut pendapat gua ya pribadi, bagian yang Makeover itu tidak terlalu berat setelah di setting menggunakan loose powder. Kalian bisa perhatiin nggak bagian under eye gua? Untuk bagian Natasha Denona itu dia kayak lebih jelas garis-garisnya ya teman-teman. Bedain deh, kalian bisa lihat nggak sih ya? Untuk di bagian Makeover itu tetap ada garis, tapi dia lebih soft gitu loh, lebih blurring lah kasarnya gitu ya. Ada, tapi untuk di bagian kulitnya itu dia tetap soft ya. Kalau ini sedikit agak berat. Oke teman-teman. Oke, setelah gue lengkapin make upnya, hasilnya seperti ini. Untuk lightingnya sengaja gue angkat lagi ya, atau gue terangin lagi ya teman-teman, supaya kalian bisa lihat kalau misalkan tampilannya seterang ini. Dan ini tampilannya kalau sedikit gue turunin lagi, gue gelapin lagi ya untuk pencahayaannya. Mudah-mudahan sih bisa jelas ya teman-teman. Dan sekarang gue mau coba ya biasa berkegiatan, dan kita bakalan lihat aja nanti
lebih berat, lebih keriting atau lebih awet, lebih bagus yang bagian sebelah mana. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja. Hai, halo teman-teman, kembali lagi setelah kurang lebih, lupa nih gue nggak ngitung ya, tadi selesai jam 1 dan sekarang udah setengah 10 malam, kurang lebih udah 9 jam setengah. Dan ini penampakan dari tampilan wajahnya ya, gue majuin. Dan untuk penggunaan sebelah kanan makeover concealer dan sebelah kiri yang Natasha Denona. Kalau dari kejauhan kalian bisa lihat ya. Ya, ini untuk penggunaan foundationnya masih terbaik sih teman-teman. Kemudian ini dari dekatnya kalian bisa perhatiin, ini di bagian antara alis gua, di bagian under eye, bagian makeover dan bagian Natasha Denona seperti apa dan bagaimana, bisa jelas atau tidak, atau gue deketin lagi deh biar lebih jelas lagi. Nih bagian under eye nya, bagian antara alis ya teman-teman. Oke, untuk bagian antara alis itu tetap ada creasing ya teman-teman, karena mau nggak mau di bagian sebelah situ dia lumayan densnya itu dalam banget ya. Jadi untuk penggunaannya tuh harus benar-benar sangat amat tipis. Untuk bagian under eye sampai dengan saat ini dua-duanya sih masih bagus banget ya teman-teman ya. Oke. Perbedaannya cuma sedikit, masih dari awal sampai akhir, yaitu untuk di bagian yang makeover ya, itu di sekitar garisnya, ini kan gue ada wrinkle nih, di sekitar garisnya si kulit aslinya gue ini dia nggak terlalu kelihatan, jadi masih bener-bener sangat amat halus. Nah sedangkan untuk di Natasha Denona masih agak sedikit kelihatan gitu. Jadi intinya halusan mana gue bisa bilang lebih halus makeover ya teman-teman. Tapi kalau untuk creasing, dua-duanya tidak ada creasing dan bener-bener sangat amat halus juga. Kayak apa ya, dari siang tadi sampai dengan malam ini nggak ada perubahan gitu. Karena biasanya untuk bagian under eye ini gue sengaja banget nggak pakai yang namanya eyeshadow supaya kalian bisa lihat, karena biasanya kan untuk eyeshadow bisa nutupin nih bagian under eye kalian, apakah kalian punya masalah atau tidak. Jadi bisa diakalin menggunakan eyeshadow di bagian under eye kalian. Dan begitu pula untuk di bagian kelopak mata ya, dia nggak creasing sama sekali. Jadi in case kamu nggak punya primer eyeshadow, bisa pakai kedua concealer ini untuk dijadiin sebagai primer eyeshadow kalian, karena dia tetap nempel, tetap kering ya, nggak berminyak sama sekali ya. Seperti kalian tahu, mungkin ada di luar sana teman-teman yang elitnya biasanya lama-lama itu berminyak ya, atau kelopak matanya biasanya berminyak. Jadi aman di bagian under eye keduanya. Ditanya lebih halus mana, yaitu makeover, terus non creasing, dua-duanya non creasing ya, dan bener-bener terbaik sih. Akhirnya gue nemuin ya, honestly teman-teman, selama seumur hidup ini gue udah mencoba trik segala macem, inu gitu, sampai dengan gue menggunakan Aquaphor ini supaya concealer yang gue pakai itu gue pakai SK ya, dengan trik concealer itu bener-bener nggak ada creasing. Karena honestly untuk SK itu berat banget di bawah mata gue, jadi harus setipis mungkin, dan penggunaan Aquaphor-nya juga benar-benar harus di blend, dan penggunaan loose powder-nya juga benar harus tipis. Itu dia, banyak caranya dan banyak mikirnya. Tapi kalau untuk penggunaan dari kedua concealer ini terbaik banget. Dua-duanya juga bagus. Kalau gue bisa milih sih gue ya udah makeover aja ya teman-teman, ini terbaik banget. Jadi di video OJK sekarang ini, oh ini dia jadi jalan keluarnya. Daripada kalian beli yang mahal, mendingan beli yang makeover aja teman-teman. Oke, jadi di situ ya kepuasannya. Untuk gua, kenapa gua kadang-kadang suka pengen beli yang high end, itu penasaran gitu, ada nggak sih produk ini tuh di produk lokal kita, bukan semata-mata gue pengen beli yang mahal. Walaupun memang iya sih, pengen sih gitu gue nyobain sekali-kali punya dong gitu kan yang mahal, kadang juga seperti itu. Tapi untuk saat ini honestly gue berniat beli Natasha Denona concealer ini untuk dibattlein dengan makeover liquid concealer ini, dan ternyata terbaik teman-teman. Sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan kamu suka. Jangan lupa loh kalau suka di like, comment, share, dan subscribe ke channel ini, aktifin notification bell-nya, dan jangan lupa bahagia. Kita ketemu lagi di video bermanfaat lainnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.